Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Project Review dengan Putu Reza. Dan langsung aja, ini dia Samsung Galaxy Z Fold 3 versi resmi retail di Indonesia. PO pertamanya udah kelar kemarin ya, akhir Agustus. Dan gak lama, unit saya datang juga. Untuk unboxingnya simple aja, sama kayak handphone Samsung lainnya, Z Fold 3 nggak ada charger. Cuma ada handphone, SIM card ejector, sama kabel USB-C, serta kitab-kitab ya. Untuk warnanya saya pilih hijau, yang kalau dilihat-lihat ini sepertinya nggak hijau-hijau amat ya pada banyak situasi, dan lebih cenderung kelihatan kayak hitam. Tapi ya nggak masalah, toh ini juga kelihatan keren-keren aja. Nah, hal yang pertama banget saya kepikiran waktu habis unboxing itu adalah beli casing, karena handphone kayak gini agak serem ya kalau nggak di casingin, dan itu dia kan nggak dapet dari Samsungnya. Kalau saya browsing-browsing yang ada official sekarang dari Samsungnya itu adalah yang dapat S Pen tapi dia flip cover. Nah, saya nggak suka flip cover, jadi skip dulu. Dan setelah ubuk-ubuk marketplace, saya menemukan 3 yang cukup menarik kayaknya, dan langsung saya beli. Yaitu ini dia, ada dari Spigen ya, terus nih ada dari Ringke, dan ini apa nih bacanya, VRS design ya, pokoknya yang ini. Tiga-tiga saya beli, dan yang paling mahal tuh Spigen sebenarnya, ini paling mahal. Ringke yang tengah, sama yang VRS nih yang paling murah. Saya mulai dari yang paling mahal dulu. Spigen warna hijau, biar sama kayak handphonenya, tapi ternyata ini lebih hijau dan saya seneng sih ngeliatnya. Poin plus yang langsung saya rasain adalah case-nya terasa cukup solid, sekaligus tipis, jadi nggak bikin handphonenya kegedean. Tapi di sini saya juga menemukan hal yang menarik, bahwa di sekitar case di bagian dalam itu ada strip adhesif atau strip perekat ya, kayak semacam lem supaya nempel di handphone nih. Mungkin karena bagian yang dekat engsel tengahnya itu kan nggak ketutupan case, makanya perlu dikasih kayak gini supaya nggak lepas case-nya. Spigen di sini juga bahkan ngasih strip tambahan kali aja yang udah ada itu nggak nempel. By the way, ini tampilannya setelah dipasangin, dan saya sih suka karena handphonenya tetap kerasa tipis dan tombolnya juga masih enak ditekan. Layar luarnya juga dapat sedikit proteksi dengan bagian yang agak ngangkat di sekitarnya, jadi kalau misalnya jatuh itu nggak langsung kena layar. Next, kita lanjut ke case yang kedua. Ini adalah clear hard case dari Ringke. Seperti jenisnya clear hard case ya, ini cuma plastik transparan aja, dan sama lagi-lagi ada strip adhesif. Secara default yang ada di casing ini tuh kayak stiker, jadi belum dibuka dan mungkin ya nggak harus dipakai. Untuk pemasangannya relatif gampang, dan ini dia tampilan Z Fold 3-nya setelah dipasangin. Kalau buat saya, dibandingin sama Spigen yang sebelumnya, ini tuh jadi kelihatan terlalu biasa dan standar banget. Kalau di handphone lain yang lebih konvensional, biasanya model clear case begini itu satu tujuannya untuk nunjukin warna asli supaya nggak ketutupan casing, atau yang kedua itu biasanya untuk dipakein skin, habis itu tetap dikasih case, jadi supaya tampil beda tapi tetap terlindungi. Nah, untuk yang poin kedua inilah yang menurut saya agak susah di case yang bening ini, karena dia tuh fitnya ngepres banget ya, bener-bener plek-plekan banget. Jadi kalau misalnya pakai skin, kayaknya sih nggak bakal muat ya, nggak bakal muat, atau kalaupun dipaksain skinnya bakal geser dan jadi ya rusak, nggak bagus lagi. Habis itu, untuk ngelepasnya yang bening ini, khususnya yang bagian belakang, itu emang agak susah ya, jadi agak keras dia karena ngepres banget. Jadi kalau buat orang yang mungkin doyan gonta-ganti case gitu ya, ganti-ganti, itu pas ngelepas yang bening ini butuh usaha dikit supaya bisa bener-bener lepas dan nggak ngerusak casingnya. Aduh. Dan untuk yang opsi terakhir, ini yaitu dia VRS design, yang nggak tahu bacanya gimana, virus kayak apa kayak. Dan ini adalah yang versi Sandstone. Sama kayak dua casing sebelumnya, ini terbagi atas 2 bagian, depan dan belakang, dan lagi-lagi ada strip adhesifnya. Jadi kayaknya tuh emang semua casing Z Fold 3 yang third party itu didesain untuk tidak dilepas pasang ya, karena ada strip perekatnya yang pastinya akan agak sedikit bikin repot ya kalau kita misalnya mau ganti-ganti dan segala macamnya. Terus kalau saya inget-inget, ini waktu saya hands-on kan sempat juga tuh nyobain casing yang dari Samsung, dan sepertinya seingat saya itu nggak ada strip adhesif ya, jadi kayaknya ini cuman di casing third party yang non-official Samsung. Kalau dibandingin sama 2 case sebelumnya, case ini menurut saya paling unik karena ada tekstur kasarnya pas dipegang, jadi nggak licin dan lebih ngegrip. Cuma dari sini juga ada satu problem sebenarnya, yaitu dimana casingnya emang agak tebel
Jadi untuk bagian tombol seperti volume sama sensor sidik jari itu kalau handphonenya lagi di posisi tertutup rada susah mencetnya. Secara tampilan untuk case yang ketiga kalau menurut saya sebenarnya ini menarik ya, walaupun dia agak tebal khususnya di bagian samping, tapi itu bisa ngasih proteksi lebih ya. Jadi misalnya kita jatuh ini agak tebel. Sama di bagian depan nih di layar luar juga saya suka dia bagian pinggirannya itu di sekitar layarnya tebel. Jadi misalnya ya jatuh gitu kan. Itu layar depannya nggak langsung kepentok, ada perlindungan yang lumayan banget. Jadi memberikan rasa aman lah ketika lagi dipakai. Tapi di luar soal proteksi, yang jadi nilai jual dari case ketiga ini tuh adalah kickstand. Saya biasanya nggak doyan dengan modelan begini, tapi ngelihat Z Fold 3 dengan layar gedenya yang di bagian dalam, kayak sayang gitu kalau nggak dimaksimalin, apalagi kan saya juga doyan nonton. Jadi kalau untuk sementara, dari 3 case ini favorit saya atau yang kayaknya bakal digunakan sehari-hari, itu ada 2 sih sebenarnya, yang ini yang Spigen warna hijau atau yang VRS yang ada kickstand-nya, karena saya juga suka nonton. Lagi ditimbang-timbang mana yang lebih enak, karena ini nyamannya adalah dia tipis ya, dia tipis, enak banget dipegang, dipencet-pencet tombolnya juga nggak masalah. Tapi ini ada kickstand-nya itu, jadi makanya saya masih agak bimbang mau pakai yang mana. Sedangkan buat yang clear case ini, saya nggak bilang sepenuhnya jelek ya, karena saya yakin juga ada yang suka gitu ya, karena buat mungkin menampilkan bagian belakangnya supaya nggak ketupan dan segala macam. Tapi ya kalau buat saya, ini terlalu biasa dan kurang oke sih buat pemakaian ala saya. Jadi itu di yang Spigen atau yang VRS. Tapi di 3 casing ini bisa dilihat juga ketiganya punya kesamaan, yaitu satu, dia semuanya punya adhesive strip atau strip adhesive yang ditempel di dalam. Sama yang kedua adalah ketiganya nggak ada sama sekali yang melindungi bagian engsel, yang bagian belakang ini. Bagian lipatannya tuh cuma ketutup kalau handphone dibuka, sedangkan kalau dia ditutup, dilipat gini, semuanya terekspos. Jadi ya amit-amit misal lagi sial banget gitu ya, pakai terus jatuh pentok di sini, wah itu tuh agak deg-degan pastinya karena nggak kelindungin sama sekali. Terus sekarang udah kita ngomongin casingnya, balik ke handphone. Z Fold 3 ini dari 3 hari pertama udah cukup banyak ngasih sesuatu yang beda kalau saya bandingin sama Z Fold yang sebelumnya. Nah, yang baru-baru itu saya lihat di sini adanya di menu Labs yang ada di bagian setting. Di sini ada berbagai macam fitur eksperimental dari Samsung yang belum dinyalain secara default karena itu dia, memang bukan fitur final. Makanya ini perlu diaktifin sendiri karena dalam beberapa kesempatan ini juga bisa jadi experience-nya nggak terlalu bagus. Tapi ya itu dia, namanya cuma fitur eksperimen, jadi ya wajar kalau ada kurangnya. Dari beberapa opsi yang disediain, yang paling berguna kalau buat saya itu ada Customize App Ratio sama Multi-Window for All Apps. Sekarang di Z Fold 3, user bisa ngatur rasio aplikasi yang ditampilin di layar dalam atau layar utama. Berguna banget karena belum semua aplikasi mendukung tampilan yang kotak seperti contohnya adalah Instagram. Jadi dari yang tadi cuma di tengah doang, sekarang itu bisa dibikin full screen biar lebih puas lihat fotonya. Terus untuk multi-window ini memungkinkan aplikasi yang sebelumnya nggak mendukung split screen agar bisa ditampilkan barengan dengan aplikasi yang lain. Salah satu yang paling gampang jadi contoh itu adalah Netflix, karena secara default sebenarnya kalau kita nonton harus full satu layar. Setelah diaktifin, sekarang kita bisa nonton sambil browsing, nge-tweet, dan lain-lain. Gimana? Asik banget kan? By the way, nggak semua aplikasi jadinya bagus ya kita pakai split view begini, karena bisa jadi malah peang. Kayak misal saya main game, ya jadinya tuh kayak gini, cuma karena biasanya cuma buat farming event atau segala macem. Sebenarnya yang kayak gini tuh ya, walaupun bentuknya nggak proporsional, tetap berguna banget. Selain fitur-fitur itu, untuk sekarang sebenarnya saya belum bisa ngetes lebih lanjut sih dari Z Fold 3-nya, namanya juga baru coba. Tapi ya itu dia, so far so good, karena perangkatnya powerful sekali, pakai Snapdragon 888, layarnya juga bagus banget buat nonton sama produktivitas. S Pen juga kayaknya menarik karena emang kan udah dinantikan banget tuh Fold bisa pakai S Pen, cuman gara-gara sekarang itu di bundlingnya kan sementara masih sama flip cover yang saya nggak suka. Jadi di skip dulu atau mungkin nanti ya di video review, kalau saya udah beli kita bahas lebih lanjut fungsi dan kurang serta lebihnya. Tapi untuk sekarang kalau misalnya kamu punya pertanyaan tentang Galaxy Z Fold 3 bisa tulis pada kolom komentar di bawah atau bisa juga di Instagram saya postingan yang ini, terserah mau tulis di mana, dan kalau nanti cocok bakal saya bahas di video reviewnya. Jadi untuk sekarang kayak segitu aja dulu ya, sedikit impresi singkat sama ngebahas casingnya Samsung Galaxy Z Fold 3. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.